Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini saya akan melanjutkan bahas latihan soal ya. Ini soal asli SIMAK UI tahun 2022 teman-teman. Bisa jadi bahan pembelajaran untuk menghadapi ujian mandiri kampus negeri. Oke, langsung saja teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya untuk mendukung kemajuan channel saya teman-teman. Terima kasih atas subscribe-nya. Oke, yang saya bahas sekarang adalah nomor 13. Dari sehelai karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi. Jika jumlah luas bidang alas dan semua bidang sisi kotak adalah 192 cm², maka volume kotak terbesar yang mungkin adalah. Nah, cara membahas ini materinya adalah aplikasi turunan teman-teman. Oke, bisa teman-teman perhatikan supaya detail jawabannya ya. Oke, saya coba jawab. Oke, langkah pertama kita tulis kembali dulu untuk luas alasnya itu dan luas seluruh sisi bidang alasnya ya, bidang tegaknya. Jadi kalau kita gambar dulu dalam sebuah kubus, oke, mungkin bentuknya anggap seperti ini teman-teman. Mohon maaf kalau jelek. Oke, seperti ini. Nah, kita misalkan bahwa sisi alasnya di sini adalah S ya. S karena berbentuk persegi, dan ini adalah sebuah tinggi, kita misalkan saja T. Nah, untuk luasnya ini tanpa tutupnya, jadi ceritanya ini itu adalah kosong teman-teman. Ya, kosong tanpa tutup kan. Nah, untuk luasnya ini teman-teman ya, luas ya itu akan sama dengan S kuadrat ya kan, ditambah dengan ya 4 kali dari sisi tegaknya itu, luas sisi tegaknya itu, yaitu 4 kali S kali dengan T. Oke, seperti ini teman-teman langkah pertamanya. Luasnya kan sudah diketahui ya, tinggal saya substitusikan ya, berarti nilainya 192 itu akan sama dengan ya S kuadrat ditambah dengan 4 kali S kali T. Oke, saya sederhanakan dan saya buat dalam bentuk persamaan T ya. Jadi gini, 192 dikurangi dengan S kuadrat itu kan sama dengan 4S T. Saya bagi dengan 4S, jadinya 192 dikurangi X kuadrat dibagi dengan 4S ya akan sama dengan T. Oke, ini ceritanya teman-teman kita biarkan dulu. Nah, kita lari ke volume kotak. Katanya kan volume kotak terbesar yang mungkin berapa. Nah, volumenya teman-teman hafal nggak untuk volume dari suatu kubus ataupun balok? Kalau alasnya berbentuk persegi, tentunya S kali T ya, jadinya ya S kuadrat kali dengan T gitu kan. Maka volume ini sama dengan ya S kuadrat kali dengan T-nya kita ganti dengan ini, yaitu 192 dikurangi dengan S kuadrat dibagi dengan 4S. Oke, saya sederhanakan lagi, jadi V sama dengan saya kali masuk, jadinya 192S dikurangi dengan ini kan bisa coret S ini dengan yang ini ya. Jadi sisanya kan sisa 1S di sini. Saya kali masuk makanya dapat S. Kemudian dikurangi dengan S pangkat 3. Ya, dibagi dengan 4. Oke, teman-teman paham ya teman-teman? Nah, inilah volumenya, tapi kita maunya adalah volume kotak yang terbesar yang mungkin. Untuk volume kotak yang terbesar, maka kita pakai turunan pertamanya adalah 0. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita turunkan nih. Turunan pertamanya yang ini apa? Oke, turunannya ini adalah 192 per 4. Ini kan ceritanya sebelum diturunkan sebenarnya hasilnya gini ya. Yang ini tuh 192S kan dibagi dengan 4 tersendiri kan, dikurangi dengan S pangkat 3 per 4 gitu kan. Nah, sekarang kita turunkan. Berarti 192 dibagi dengan 4. Nah, gitu kan, dikurangi dengan ya ini turunannya 3S pangkat 2. Jadinya ya bagi dengan 4. Nah, ini sama dengan 0. Oke, 192 bagi 4 itu sekitar berapa ya? Saya bagi saja. Ya, 192 dibagi dengan 4. Ini sekitar 4 ya. 4 kali 4 kan 16.
kurang ini 328. Oke, 48. Ini saya pindahkan saja ke ruas kanan, berarti sama dengan ya 3S kuadrat dibagi dengan 4. Oke, paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, sekarang saya kali silang. Nah, cara kali silangnya gini. 4-nya dikali dengan 48, 4-nya dikali dengan 48 ya sama dengan 3S kuadrat. Ini sebenarnya di pembagi 3-nya, tapi biarkan. Ini bisa sama-sama bagi 3, coret, ini sisanya 16. Oke, 4 kali 16 itu adalah 64 sama dengan S kuadrat. Maka ini S-nya yang memenuhi adalah plus minus 8 ya, tapi karena panjang sisi ini kan tidak boleh negatif, maka nilai S-nya yang diambil adalah 8. Seperti itu teman-teman ya. Saya batasi dulu. Oke, sekarang kita cari volume. Setelah dapat S-nya 8 di sini, ya ganti ke sini teman-teman. Nah, ganti ke sini sehingga volumenya dapatnya berapa? Ya 192 dikali dengan 8 dibagi dengan 4 gitu kan. Baru dikurangi dengan 8 pangkat 3 ya. 8 pangkat 3 dibagi dengan 4. Oke, kalau hitung ini teman-teman ya, boleh teman-teman pakai kalkulator saja. Hasilnya adalah 256. Nah, satuannya adalah cm pangkat 3. Maka jawabannya adalah alfa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nomor 14. Jika diketahui X, Y, Z sama dengan 2 pangkat 6 dan 2 log X kali 2 log YZ ya ditambah dengan 2 log Y kali 2 log Z sama dengan 10 dengan X, Y, Z-nya lebih besar sama dengan 0. Maka akar dari 2 log 2 kuadrat ya, 2 log X kuadrat ya ditambah 2 log kuadrat Y kuadrat Y, 2 log kuadrat Y ditambah 2 log 2Z sama dengan berapa? Oke, kita gunakan sifat logaritma ya sama sifat aljabar ya teman-teman. Jadi di sifat aljabar itu gini, kalau ada A ya ditambah dengan B baru tambah lagi dengan C ya, kalau kita kuadratkan itu sama dengan ya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat ditambah lagi dengan 2 kurung AB ditambah dengan BC ditambah dengan AC. Nah, seperti itu teman-teman. Kita gunakan sifat ini. Yang artinya apa? Kita kembali ke sifat logaritma atau menggunakan logaritma. Jadi caranya kita misalkan A-nya itu adalah 2 log ya, 2 log X gitu teman-teman. Ya, ditambah dengan ya 2 log Y. 2 log Y ditambah dengan ya 2 log Z. Nah, kita gunakan identitas ini teman-teman. Nah, kemudian kita kuadratkan nih ya, kita kuadratkan hasilnya berapa ya, A kuadrat kan berarti 2 log X, saya pakai kuadratnya gini teman-teman ya, ditambah dengan 2 log Y kuadrat ya ditambah dengan 2 log Z kuadrat ditambah dengan 2 kurung ya AB berarti 2 log X kali lagi dengan 2 log Y ditambah dengan BC berarti 2 log Y dikali dengan 2 log Z ya, ditambah lagi dengan ya tambah lagi dengan 2 log AC yaitu X kali dengan 2 log Z. Oke, AC. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini berdasarkan di sifat logaritma. Kalau 2 log X tambah 2 log Y tambah 2 log Z, itu kita satukan X, Y, Z-nya yaitu 2 ya log X kali Y kali Z gitu ya. Nah, karena kenapa? Teman-teman harus hafal ya, kalau ada A ya log X, saya pakai saja variabel X, kalau ditambah dengan sama lagi basisnya A log Y baru tambah lagi dengan A log Z
itu akan sama dengan A log ya X, Y, Z. Itu berdasarkan sifatnya memang teman-teman. Ya, sifatnya memang. Berarti ini kita pangkat 2-kan. Oke, sama dengan, nah yang ini 2 log X kuadrat ditambah dengan 2 log Y kuadrat ditambah dengan 2 log Z kuadrat, itu kan nanti berdasarkan yang di dalam kurung ini sih sebenarnya. Ya, itu penulisannya sama ya, 2 log kuadrat X ini dengan yang ini. Nah, langkahnya kita biarkan saja dulu ini, atau misalkan nih saya ambil yang ini misalkan A ya. Berarti yang ini semua kan A, berarti A ya ditambah dengan 2 kurung. Nah, 2 log X tambah dikali 2 log Y. Di sini juga saya ambil yang sama X-nya teman-teman ya, yaitu sama-sama X-nya ini. Nah, yang ini yang sama ada variabel log X-nya, ini juga yang ada variabel log X-nya. Jadi saya satukan teman-teman. Ya caranya atau jadinya 2 ya log X ya dalam kurung ya gitu kan. Berarti 2 log Y ditambah dengan 2 log Z. Nah, seperti ini teman-teman. Karena kalau saya kali masuk ini kan dapatnya ini. Nah, kalau kali masuk ini dapatnya ini. Gitu teman-teman. Ditambah dengan 2 log Y kali 2 log Z. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang yang ini 2 log sorry, saya ganti warna sedikit. Oke, seperti itu ya. Yang di sini teman-teman jadinya 2 log. Nah, ini kan X, Y, Z diketahui 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6. Tapi ini kan dipangkatkan lagi ya, dipangkatkan lagi 2. Sama dengan ya A ditambah dengan 2 kurung. Nah, 2 log X kan berdasarkan di sini teman-teman ya. Jadi mungkin saya sederhanakan dulu lagi. 2 log X. Nah, ini lagi kan dia tambah nih. Kalau saya tambah kalau dia tambah maka saya kalikan lagi, artinya 2 log YZ. Gitu kan teman-teman? Iya, ditambah lagi dengan 2 log Y dikali dengan 2 log Z. Nah, langkah selanjutnya ini kan jadinya 2 log atau hasilnya 6 ini sebenarnya teman-teman. Jadi 2 log 2 kan habis, jadi 6-nya turun atau jadinya 6 kuadrat gitu. Sama dengan A ditambah dengan 2 kali. Nah, ini itu teman-teman itu diketahui di soal ya. 2 log X itu diketahui. Sorry. Ya, diketahui dia adalah 10. Berarti 2 kali 10. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti nanti kan 20. Nah, jadinya ini 36. Ya, ini saya pindahkan jadinya 20 sama dengan A. Berarti ini kan hasilnya 16 ya, sama dengan A. Nah, pertanyaannya tadi adalah si akar A ya jadinya ya. Jadinya akar A itu sama dengan ya akar 16. Akar 16 yang bisa penuhi adalah plus minus 4. Tapi di opsi itu tidak ada dia negatif 4. Maka jawabannya adalah C. Oke. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman, nomor 15. Jika diketahui A tambah B tambah C sama dengan 18, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 756. A kuadrat sama dengan BC, maka nilai A yang memenuhi adalah. Oke, ini tidak terlalu rumit juga teman-teman. Coba kita bahas ya. Yang di sini teman-teman itu kan berawal lagi dari kalau A ditambah dengan B ditambah dengan C itu kan 18. Nah, kedua ruas ini saya kuadratkan teman-teman ya. Artinya ya A ditambah B ditambah dengan C kemudian kuadrat itu kan sama dengan 18 dikuadratkan. Sederhanakan yang ini jadinya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat ditambah dengan 2 kurung ya AB ditambah dengan BC ya ditambah dengan AC sama dengan ya 18 kuadrat. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sudah diketahui 756 ditambah dengan 2 kali. Nah, di sini diketahui teman-teman bahwa BC itu adalah A kuadrat.
Berarti jadinya ini adalah AB ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan AC. Itu kan sama dengan 18 kuadrat. Teman-teman, kita sederhanakan yang ini ya. Mungkin saya tulis ulang dulu. 756 ditambah dengan 2 dalam kurung, yang A nya kita satukan jadinya A dalam kurung B ditambah A ditambah C ya. Oke, sama dengan ya 18 pangkat 2. 18 pangkat itu berapa ya? Kita cek dulu atau kita hitung. 18 kali 18. 8 kali 8 64, 4 simpan 6. 1 kali 8 8 tambah 6 14 ya. 8 ini dia 1. Berarti 4 12 3. 324. Oke, langkah selanjutnya kita ganti B tambah A tambah C, dia kan 18. Berarti 756. Oke, saya pindahkan saja di ruas kanan ya teman-teman. Pindahkan jadinya 2A dikali dengan 18 itu sama dengan 324 dikurangi 756. Berarti A nya adalah ya 324 dikurangi 756. Saya kurangi ya. Oke, 756 324. Saya kurangi ini berapa teman-teman? 2 ya. Ini 3, ini 4. Ya, 432 dibagi dengan ya 2 kali 18 itu kan 30 berapa ya? 36. Ya, 36 ya. Nah, sekarang saya bagi lagi 432 dibagi 36. 432 ya dibagi 36. Kemungkinan yang bisa kita coba 2 ya. 1 kali ini tadi negatif ya teman-teman, sorry. 1 kali 36 diperoleh 36, kemudian saya kurangi ini sekitar 7 ya, 72 ini 2, berarti dia dapat 12. Berarti ini A nya adalah minus 12. Apa jawabannya? B ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 16. Oke, jika kedua akar persamaan px kuadrat tambah 8x tambah 3p sama dengan 0 bernilai negatif, maka jumlah kuadrat akar-akar tersebut akan bernilai. Oke, langkah pertama mungkin saya sederhanakan dulu yang di sini dengan mencari akar-akarnya. Nah, kita coba jawab. Oke, langkah pertama ya, px kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 3p itu kan sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman kita tahu bahwa x1 kalau ditambah dengan x2 itu kan rumusnya min b per a. Nah, min b per a di sini kan diperoleh min 8 ya bagi dengan p. Bagi p ya, bagi dengan p. Kemudian x1 dikali dengan x2 itu diperoleh c per a. Nah, C per A di sini ya tentunya 3P ya. Ya 3P dibagi dengan P, maka diperoleh 3. Oke. Teman-teman harus hafal juga bahwa jika kedua akar suatu persamaan kuadrat ya, berarti kan X1-nya kan bernilai negatif nih, berarti X1-nya kan lebih kecil 0. Nah, X2-nya juga kan lebih kecil juga 0 ya. Maka akan berlaku ketika saya jumlah X1 saya jumlah dengan X2 itu dia juga harus lebih kecil 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sama juga kalau akar-akarnya tadi adalah negatif ya, maka diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk yang jika kedua akarnya bernilai negatif teman-teman. Oke, kita kembali ke sini bahwa x1 tambah x2 nya kan min b per a atau min 8 per p. Berarti min 8 per p itu kan lebih kecil 0, maka p nya harus lebih besar dari 0. Oke, ini mungkin angka pertama. Terus keduanya d nya tadi yang lebih besar sama dengan 0 kita uraikan, berarti b kuadrat kurang 4ac ya lebih besar sama dengan 0. B nya di sini adalah 8, berarti 8 kuadrat kurang 4 kali P
kali C. C-nya adalah 3P, lebih besar sama dengan 0. Coba saya cek kembali. Oke. 64 ini saya pindahkan sama dengan 12P kuadrat. Oke, bukan kuadrat ya. Bukan sama dengan ya. Harusnya lebih besar. Ya, lebih besar sama dengan 12P kuadrat. Berarti semuanya sama-sama saya bagi 4 ya. Berarti 64 bagi 4 dapatnya 16. Ini jadi pembagian saja. Ini diperoleh berapa dia teman-teman? Kalau saya pindahkan bagi 3. Ya, lebih besar sama dengan P kuadrat. Oke, saya pindahkan posisinya ya, atau diperoleh P kuadrat. P kuadrat itu pasti lebih kecil ya, sama dengan 16/3. Nah, atau P-nya yang saya ambil di sini kan lebih besar, P-nya lebih kecil ya. P-nya lebih kecil sama dengan ya akar 4 atau 4/3. Ini sebenarnya plus minus ya. Oke, plus minus 4/3. Nah, tadi kan katanya jumlah kuadrat akar-akar tersebut. Kalau jumlah kuadrat teman-teman bisa diambil gini ya. Kalau jumlah kuadrat artinya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Artinya x1 kuadrat ditambah dengan ya x2 kuadrat. Nah, ini penjabarannya adalah x1 ditambah dengan x2, kemudian kita kuadratkan dikurangi dengan 2x1 x2. 2x1 kali x2 ya sama dengan x1 tambah x2 itu tadi adalah min 8/P. Ini kita kuadratkan dikurangi dengan ya 2 kali x1 kali x2 nya adalah 3 kali 3. Oke. Nah, untuk nilainya di sini teman-teman katanya akan bernilai berapa untuk jumlah kuadrat ini, apakah maksimum atau dia minimum. Nah, untuk yang diambil yang di sini kan tidak mungkin nih P-nya kan negatif ya. Mau nggak mau P-nya di sini harus ya sama dengan 4/3. Kenapa saya ambil? Karena ada syarat lagi di sini bahwa P-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kan nggak mungkin dia ambil negatif ya. Maka kita ambil saja yang positifnya. Ya, paham ya teman-teman? Nah, mau nggak mau kita ambil yang positif, berarti P-nya yang diambil yaitu 4/3. Berarti ya, kalau kita sederhanakan ini jadinya 64/P kuadrat ya. Berarti P kuadrat di sini kembali lagi ya, bahwa P kuadrat itu sama dengan ya 16/3. Berarti di sini sama dengan ya 16/3 kurang ya 6. Oke, hasilnya berapa? Berarti ini jadinya pengali atau naikkan 3-nya. Berarti 3 kali ya 64/16 kurang 6. Berarti ini coret 4, 3 kali 4 12, 12 kurang 6 sama dengan 6. Artinya dia akan maksimum ya, nilainya adalah 6. Jadi nilai maksimumnya 6 karena berdasarkan nilai P yang kita ambil. Jawabannya adalah delta. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman. Jangan lupa bagikan ya dan subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.